Menantu Pahlawan Negara. Bab 111 sampai bab 115. Bab 111 karena aku adalah pemilik hotel ini. Ardika memang agak terkejut. Dia tidak menyangka, hanya dengan memesan beberapa hidangan tambahan saja, tagihan makannya sudah mencapai angka miliaran. Sebenarnya, makanan di restoran barat ini tidak sesuai dengan seleranya. Dia lebih memilih untuk makan makanan rumahan. Namun, karena Tina yang meminta untuk makan di sini, dia yang bertugas untuk mentraktir wanita di hadapannya ini pun tidak punya pilihan lain selain memastikan perutnya sendiri terisi penuh. Dia merasa membayar semahal itu hanya untuk memakan makanan seperti ini hanya membuang-buang uang saja. Kenapa? Sekarang kamu baru terkejut. Tadi saat kamu pesan, kamu sama sekali nggak memedulikan harganya, kan? Melihat perubahan pada ekspresi Ardika, Tina terlihat sangat bangga. Awalnya, dia berencana untuk menaklukkan Ardika hanya dengan mengeluarkan 400-an juta. Namun, dia sama sekali tidak menyangka, karena pria di hadapannya ini hanya memesan makanan tanpa memedulikan harga, uang yang harus dikeluarkannya mencapai angka miliaran. Demi kebahagiaan sahabatnya, dia rela mengeluarkan uang mendekati angka 2 miliar itu. Ardika, kamu sudah lihat sendiri, kan? Hanya makan makanan barat di tempat ini saja sudah membutuhkan uang sebanyak itu. Ini yang dinamakan gaya hidup kalangan kelas atas. Apa menurutmu kamu bisa memberikan kehidupan seperti ini kepada Luna? Tina memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pukulan pada mental Ardika. Siapa sangka, Ardika malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tina, aku nggak ngangka, sebagai sahabat terbaik Luna, kamu sama sekali nggak mengenal karakternya dan menilainya seperti itu. Apa kamu pikir Luna hanya ingin menjalankan gaya hidup kelas atas seperti ini? Hal yang diinginkannya adalah mengembangkan kariernya dan menunjukkan kemampuannya sendiri. Adapun mengenai makan dan minum, baik di restoran maupun di pinggir jalan, dia bisa menerimanya." Begitu mendengar ucapan pria di hadapannya itu, Tina langsung terdiam. Tentu saja dia sangat mengenal karakter sahabatnya itu. Seperti yang Ardika katakan, Luna sama sekali tidak memedulikan gaya hidup kalangan kelas atas, dia hanya ingin menjalankan kehidupannya apa adanya. Hal yang paling penting baginya adalah mengembangkan kariernya, misalnya membangkitkan kembali grup Agung Makmur dan membanggakan Jaki. Hanya itu hal yang paling diimpikan oleh seorang Luna. Saking canggungnya, dia berkata dengan marah, "Jadi, apa ini alasanmu untuk bermalas-malasan tanpa meraih pencapaian apapun? Apa kamu mau membiarkan istrimu makan di pinggir jalan selamanya? Aku hanya memberimu sebuah perumpamaan. Aku mencintai Luna, tentu saja aku nggak akan membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit bersamaku." Ardika berkata dengan datar, "Selama aku mau, aku bisa membantunya mencapai puncak kariernya dengan mudah. Tapi, Luna nggak mau mengandalkan bantuan dari orang lain. Dia ingin meraih segalanya dengan hasil kerja kerasnya sendiri." Tina menatap pria di hadapannya ini dengan tatapan terkejut. Dia sangat terkejut melihat betapa tidak tahu malunya Ardika. Dasar pria nggak tahu malu. Dia bilang dia bisa membantu Luna mencapai puncak kariernya dengan mudah. Dia pikir dia siapa? "Ardika, sebaiknya kamu bayar tagihan makan ini dulu, baru bicarakan tentang membantu Luna mencapai puncak kariernya." Tina mencibir, dia merasa Ardika benar-benar tidak tahu diri. "Kenapa aku harus membayar tagihan makan? Selesai makan, aku bisa langsung pergi saja." Setelah memakan suapan terakhirnya, Ardika langsung bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju keluar restoran. "Makan tanpa bayar, kamu pasti akan dihajar oleh pihak hotel." Tina mencibir sambil menyusul Ardika. Namun, dia melihat pria itu langsung melenggang keluar tanpa dicegat. "Tuan Ardika, silahkan datang kembali." Setelah memberi hormat, para pelayan restoran langsung membiarkan Ardika keluar begitu saja. "Jangan bilang pria itu sudah memberitahu para pelayan restoran aku yang membayar tagihan makannya. Jelas-jelas dia yang harus mentraktirku, tapi dia malah membiarkanku yang membayar. Tapi, dia memang sudah terbiasa hidup dengan mengandalkan wanita. Wajar saja kalau dia melakukan hal seperti itu." Tina mencibir dalam hati, lalu menyerahkan kartu banknya kepada pelayan restoran. "Nah, bayar." Sekarang dia tidak berdaya menghadapi Ardika, jadi dia hanya bisa membayar tagihan makan ini terlebih dahulu, lalu melaporkan tingkah laku pria itu kepada Luna. Dengan karakter Luna, dia tidak akan tahan menghadapi tingkah laku Ardika seperti ini. Apalagi, pria itu sudah memeras sahabatnya sendiri. "Nona Tina,
tagihan makan Nona dan Tuan Ardika digratiskan. Pelayan restoran tidak menerima kartu bank yang Tina serahkan kepadanya. Saat ini, Ardika yang sudah berdiri di depan pintu berkata dengan nada tidak sabar, "Tina, kenapa kamu masih di sana? Aku masih harus pulang dengan menumpangi mobilmu." Tina melangkah keluar dari hotel dengan ekspresi kebingungan. Tiba-tiba, dia memelototi Ardika dan berkata, "Ardika, kenapa tagihan makanmu digratiskan?" Tagihan makan yang mendekati angka 2 miliar digratiskan begitu saja. Dia tidak mengerti alasan Hotel Puritama melakukan hal yang merugikan seperti itu. Namun, tentu saja bukan karena dirinya. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku adalah pemilik Hotel Puritama. Bab 112 hotel ini benar-benar milikmu. Hotel Puritama benar-benar milikmu." Tina langsung membelalak kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin idiot ini adalah pemilik Hotel Puritama? Untuk sesaat, dia tidak mempercayai hal ini. Namun, kalau tidak percaya, dia juga tidak bisa memikirkan sebuah alasan yang dapat menjelaskan situasi seperti ini. Walaupun uang sebesar 2 miliar tidak seberapa baginya, tetapi Ardika pasti tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, tagihan makan mereka di Hotel Puritama malah digratiskan. Ardika tersenyum dan berkata, "Tina, apa sekarang kamu masih berniat mendesakku untuk bercerai dengan Luna lagi?" Dalam sekejap, Tina langsung merasa malu. Sebelumnya, dia mengatai Ardika tidak memiliki apapun dan terus merendahkan pria itu, bahkan memaksanya untuk bercerai dengan Luna. Siapa sangka, tiba-tiba saja Ardika sudah memiliki sebuah hotel mewah. Tina benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia menuruni tangga dengan tatapan kosong. Tepat pada saat ini, beberapa pelanggan restoran juga sudah selesai makan dan berjalan keluar dari hotel. Sambil berjalan, mereka melontarkan pujian. "Pelayanan Hotel Puritama sangat bagus, sebelumnya kita diusir oleh petugas keamanan 2 orang artis terkenal. Masalah ini memang nggak ada hubungannya dengan pihak hotel. Tapi, manajer hotel yang meminta maaf kepada kita secara pribadi dan tagihan makan kita digratiskan." "Ya, benar. Kita memesan cukup banyak, tapi tagihan makan kita langsung digratiskan oleh pihak hotel tanpa ragu. Pelayanan yang sangat memuaskan, kedepannya kita harus sering makan di sini." Sambil berbicara, langkah kaki beberapa orang itu sudah makin menjauh. Namun, telinga Tina sudah menangkap informasi dari kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tiba-tiba, dia menoleh dan memelototi Ardika. "Ardika, coba kamu jelaskan padaku. Kenapa tagihan makan semua pelanggan restoran digratiskan, bukan hanya tagihan makan kita? Apa hal seperti ini perlu dijelaskan lagi?" "Aku yang memberi instruksi kepada Pak Hendy," kata Ardika. "Kamu masih nggak ngaku?" Tina mendengus, dia sama sekali tidak mempercayai ucapan Ardika. Karena kejadian besar yang menimpa hotel tadi, wajar saja tagihan makan para pelanggan digratiskan sebagai wujud kompensasi. Walaupun 2 miliar bukan nominal kecil, tetapi bagi hotel mewah seperti Hotel Puritama bukanlah apa-apa. Namun, Ardika benar-benar menjijikkan. Pihak hotel berbaik hati menggratiskan tagihan makan mereka, pria itu malah membual dengan mengatakan dirinya adalah pemilik hotel, benar-benar tidak tahu malu. Sekarang dia merasa, Ardika bukan hanya tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi karakternya juga bermasalah. Tentu saja masalah karakter adalah masalah yang lebih berat. Sungguh konyol. Ardika tidak bisa berkata-kata lagi. Jelas-jelas dia yang menggratiskan tagihan makan beberapa pelanggan restoran itu, tetapi Tina malah menganggapnya sedang membual. Dia langsung berbalik dan pergi. Dia bahkan sudah malas menumpangi mobil Tina dan berencana berjalan kaki pulang. Lagi pula, jarak tempat ini dengan rumahnya juga tidak jauh. Namun, Tina segera melajukan mobilnya dan mengikuti Ardika. Dia hanya mengikuti Ardika tanpa berniat untuk meminta pria itu masuk ke dalam mobilnya. "Ardika, hari ini aku mencarimu masih ada satu urusan lagi. Aku dengar keluarga Basagita meminta Luna untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Budi pasti akan mempermalukan Luna di depan umum. Sebenarnya aku memang berencana untuk membantunya, tapi apa daya ayah angkatku melarang semua anggota grup Lautan Berlian untuk menghadiri acara itu. Kalau kamu adalah seorang pria sejati, seharusnya kamu mewakili istrimu untuk dipermalukan. Boleh dibilang ini adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh seorang pria, yang hanya bisa mengandalkan wanita sepertimu." Selesai berbicara, Tina langsung melajukan mobilnya pergi meninggalkan Ardika begitu saja.
Ardika mengerutkan keningnya. Walaupun kata-kata Tina tidak enak didengar, tetapi dia tetap harus mempertimbangkan saran itu dengan saksama. Dia tahu sejak alat vital Tony sudah rusak, Luna tidak terlalu berani bertemu dengan Budi. Mungkin sebaiknya dia mewakili istrinya untuk menghadiri acara besok. Sesampai di Villa Cakrawala, sebelum dia menginjakkan kakinya ke dalam, dia mendengar suara tawa dari dalam. Sepertinya amarah Desi sudah mereda. Desi sedang duduk di atas sofa sambil menelusuri layar ponselnya dengan bersemangat. Luna, cepat lihat ini. Terjadi sesuatu pada Hotel Puritama. Bab 113 aku mewakili kamu menghadiri acara itu. Ada dua artis terkenal yang menginap di hotel itu mengusir seluruh tamu hotel. Sepertinya mereka sudah memprovokasi sosok hebat dari pasukan khusus, sampai-sampai tokoh hebat itu menggerakkan pasukan khusus dan memblokade hotel. Kedua artis terkenal itu ditangkap dan disuruh untuk menulis surat pengakuan kesalahan, bahkan harus mengunggahnya ke Instagram. Sekarang beritanya sudah menyebar luas di internet. Sebenarnya siapa orang hebat itu? Sungguh luar biasa. Biasanya Desi tidak memedulikan berita dunia hiburan. Artis bercerai saja, dunia maya sudah gempar, benar-benar mengesalkan, seolah-olah tidak pernah ada orang yang bercerai di dunia ini saja. Namun, kejadian kali ini berlokasi di Hotel Puritama, jadi dia tertarik untuk membaca beritanya. Begitu mendengar ucapannya, hal itu langsung menarik perhatian Jackie dan Luna. Mereka juga ikut mendiskusikan hal itu dengannya. Hal yang paling menarik perhatian mereka adalah sosok hebat itu. Sayang sekali, walaupun berita tentang kejadian itu sudah menyebar luas di internet, tidak ada informasi yang jelas mengenai sosok hebat itu. Mendengar pembicaraan satu keluarga itu, Ardika yang masih berdiri di luar tersenyum. Saat ini, dia menerima sebuah panggilan telepon dari manajer Hendy. Bos, kedua artis terkenal itu sudah mengunggah surat pengakuan kesalahan mereka di Instagram. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, unggahan mereka sudah masuk dalam daftar pencarian teratas. Sekarang, popularitas Hotel Puritama di dalam negeri sudah melejit. Baik kamar hotel maupun ruang pertemuan sudah penuh dipesan hingga 3 bulan ke depan. Pendapatan hotel meningkat drastis. Tentu saja manajer Hendy sangat bersemangat, target yang harus dicapainya selama 1 tahun sudah tercapai lebih awal. Semua berkat ide cemerlang bos yang menyuruh kedua artis terkenal itu untuk mengunggah surat pengakuan kesalahan mereka di Instagram sebagai bentuk promosi Hotel Puritama. Sekarang semua orang sudah tahu pendukung Hotel Puritama sangat kuat, bahkan artis terkenal juga harus tunduk. Kedepannya, mari kita lihat siapa lagi yang berani bertindak semena-mena di Hotel Puritama. Mendengar laporan seperti itu, perasaan Ardika sama sekali tidak bergejolak. Dengan mengandalkan promosi itu, Hotel Puritama memperoleh lebih banyak penghasilan saja. Hal seperti itu bukan apa-apa baginya. Dia hanya berkata, kalau begitu, tambahkan bonus untuk para karyawan. Bos, aku mewakili semua karyawan hotel berterima kasih padamu. Begitu mendengar mereka mendapat bonus tambahan, manajer Hendy makin bersemangat. Setelah dia mengumumkan kabar baik itu, para karyawan hotel juga sangat senang dan memuji bos mereka. Bos lama mereka, keluarga Remax, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bos baru mereka. Setelah memutuskan sambungan telepon, Ardika berjalan memasuki villa. Begitu melihat menantunya, Desi langsung mendengus, lalu berkata dengan nada sinis, ternyata kamu masih tahu pulang, ya. Ibu, ini adalah rumahku. Ada Luna, ibu dan ayah, tentu saja aku akan pulang, kata Ardika sambil tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luna dan berkata, sayang, aku akan mewakilimu menghadiri acara besok. Kamu mewakiliku menghadiri acara besok. Kenapa? Luna menatap suaminya dengan tatapan bingung. Ardika berkata, kakek dan yang lainnya memaksamu untuk menghadiri acara besok. Aku tahu kamu nggak bersedia hadir di acara itu. Sebagai seorang suami, sudah sewajarnya aku membantumu. Ardika, kamu sangat baik padaku. Luna sangat terharu. Sejak kembali dari kediaman keluarga Basagita, dia terus mengkhawatirkan tentang acara besok. Dia benar-benar tidak terlalu berani menghadiri acara itu. Lagi pula, alat vital Tony baru rusak beberapa hari yang lalu. Walaupun hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi Budi pasti akan menyalahkannya. Namun, pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Ardika, aku tetap harus menghadiri acara besok. Bagaimanapun juga, masalah dengan keluarga Susanto berawal dariku.
Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menanggung amarah Budi seorang diri? Kalau hari itu kamu nggak tiba tepat waktu, mungkin si bajingan Tony itu sudah melakukan hal yang buruk padaku. Kejadian itu membuatnya trauma. Beberapa malam berturut-turut dia bermimpi buruk, memimpikannya Tony. Setelah mendengar alasan istrinya bersikeras menghadiri acara itu adalah demi dirinya, kehangatan menyelimuti hati Ardika. Dia berjalan menghampiri Luna dan menggenggam tangan istrinya. Sayang, nggak perlu khawatir. Budi nggak akan bisa melampiaskan amarahnya padaku. Besok deh kamu tunggu kabar baik dariku di rumah saja. Mungkin saja setelah besok berlalu, bahkan keluarga Susanto pun sudah hancur. Seperti yang dia katakan sebelumnya, setelah besok berlalu, dia akan memastikan Budi menyerahkan grup Susanto Raya kembali. Tanpa grup Susanto Raya tentu saja keluarga Susanto akan hancur. Bab 114 Gedung Universal. Nggak bisa, aku tetap harus pergi. Luna tetap bersikeras tidak membiarkan Ardika mewakilinya menghadiri acara itu, dia sama sekali tidak menganggap serius ucapan suaminya. Keluarga Susanto adalah sebuah keluarga yang besar. Bagaimana mungkin bisa hancur begitu saja? Dia tahu, setelah asosiasi bahan bangunan yang baru sukses didirikan, kekuatan keluarga Susanto akan meningkat secara signifikan. Mungkin saja dalam acara besok, Budi akan memanfaatkan kesempatan untuk mempersulit Ardika. Bagaimana mungkin Ardika bisa menahan tekanan sebesar itu? Luna, untuk apa kamu keras kepala seperti itu? Dia sendiri yang mengajukan diri untuk menghadiri acara itu, biarkan saja dia pergi. Saat ini, Desi bangkit dari sofa dan menarik putrinya. Dia adalah seorang pria, sudah sepantasnya dia menghadapi situasi seperti itu. Memang kenapa kalau dia dikatai oleh orang-orang? Dia makan dan minum gratis di rumah kita. Kalau melakukan hal seperti ini saja dia nggak bisa, untuk apa kita memeliharanya? Dia tahu, sejak kembali dari kediaman keluarga Basagita, Luna sangat gelisah. Dia juga tahu, kalau Luna menghadiri acara itu, putrinya pasti akan menjadi target untuk dipermalukan. Jadi, dia ingin membiarkan Ardika mewakili putrinya menghadapi semua cemoohan. Oke, begini saja, Ardika, besok kamu menghadiri acara itu sendiri. Kalau Budi melampiaskan amarahnya padamu, tetap diam saja. Jangan berbicara sembarangan lagi seperti sebelumnya. Kalau kamu berani menimbulkan masalah untuk keluarga kami lagi, aku nggak akan mengampunimu. Tanpa memedulikan tanggapan Luna, dia langsung mengambil keputusan mewakili putrinya. Oke, kata Ardika sambil menganggukkan kepalanya. Walaupun Luna tidak puas dengan keputusan ibunya, tetapi karena Ardika bersikeras untuk mewakilinya menghadiri acara itu, dia juga tidak berdaya. Dia menelepon Tina. Tina, apa kamu menghadiri acara besok? Kalau ya, tolong bantu aku jaga Ardika sebentar. Aku khawatir Budi akan mencari masalah dengannya. Sekarang, dia hanya bisa meminta bantuan Tina. Wanita itu bahkan berani menghadapi Romi, tentu saja Budi bukan masalah baginya. Pria pecundang itu mewakilimu menghadiri acara besok. Tina agak terkejut. Tentu saja dia ingin Ardika mewakili Luna menghadiri acara besok. Kalau tidak, dia juga tidak akan sengaja melontarkan kata-kata itu kepada Ardika sebelum pergi. Hanya saja, dia tidak terlalu berharap. Ardika sudah terbiasa mengandalkan wanita dan memiliki karakter yang buruk, mungkin saja sesampai di rumah dia juga tidak akan berinisiatif untuk membahas hal ini dengan Luna. Luna berkata dengan kesal, siapa yang kamu sebut pria pecundang? Kamu nggak boleh mengatainya seperti itu. Sesampai di rumah dan bertemu denganku, dia langsung bilang mau mewakiliku menghadiri acara besok. Dia jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan pria lainnya. Oke, kali ini dia memang bertanggung jawab. Tina tidak membantah ucapan sahabatnya itu. Awalnya dia berencana untuk memberitahu Luna bahwa Ardika sudah membohonginya saat berada di Hotel Puritama. Namun, sekarang dia memutuskan untuk melepaskan Ardika terlebih dahulu. Tapi, Luna sayang besok Ardika harus mengandalkan keberuntungannya sendiri. Aku nggak bisa menghadiri acara itu. Lagi pula, perusahaan kami menolak undangan dari Asosiasi Bahan Bangunan, kata Tina dengan tidak berdaya. Baiklah. Setelah memutuskan sambungan telepon, Luna makin gelisah. Karena tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa berpesan panjang lebar pada Ardika. Ardika, kalau besok ada orang yang mencari masalah denganmu, biarkan saja, ya. Lagi pula, Budi adalah orang yang selalu menjaga harga dirinya, seharusnya dia nggak akan bertindak keterlaluan di depan umum. Oke,
Ardika benar-benar tidak berdaya. Kenapa istriku begitu nggak mempercayaiku dan khawatir aku ditindas? Keesokan paginya, Luna pergi ke lokasi konstruksi. Sebelum keluar, dia berpesan berkali-kali pada suaminya, agar pria itu jangan bertindak gegabah. Ardika hanya mengiyakan, lalu keluar dengan membawa undangan. Lokasi yang tertera di undangan adalah Gedung Universal, terletak di pusat kota Banyuli. Karena mobil digunakan oleh Luna untuk ke lokasi konstruksi, Ardika pergi ke gedung itu dengan naik taksi. Dia baru pertama kali datang ke Gedung Universal. Namun, begitu keluar dari taksi dan menoleh, dia melihat sebuah gedung pencakar langit berada tepat di seberang gedung ini. Kantor pusat grup Sentosa Jaya juga terletak di sebuah gedung pencakar langit. Lokasi penyelenggaraan acara yang dipilih oleh Asosiasi Bahan Bangunan tepat berada di seberang grup Sentosa Jaya. Tanpa perlu dikatakan, maksudnya sudah sangat jelas. Bab 115 Teman Lama. Sepertinya Asosiasi Bahan Bangunan sedang memprovokasi grup Sentosa Jaya dengan terang-terangan. Manajer umum grup Sentosa Jaya adalah Tuan Henry. Budi benar-benar bernyali besar. Dia adalah orang pertama di kota Banyuli yang berani memprovokasi Tuan Henry. Jangan membahas Tuan Henry lagi. Belakangan ini, Asosiasi Bahan Bangunan terus berusaha menguasai grup Sentosa Jaya. Tapi, apa ada tindakan perlawanan dari Tuan Henry? Aku dengar, keluarga Mahasura mendukung Budi, jadi tentu saja Tuan Henry agak segan padanya. Ya, sebelumnya hanya dengan sepatah kata saja grup Sentosa Jaya sudah bisa menghancurkan Asosiasi Bahan Bangunan. Siapa sangka, nggak lama kemudian roda sudah berputar dan mereka yang hancur. Orang-orang yang datang menghadiri acara berkumpul dan mendiskusikan hal ini bersama. Mendengar pembicaraan mereka, Ardika hanya mencibir dalam hati. Hancur? Ya, mari kita lihat pihak mana yang akan hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berjalan ke arah pintu masuk gedung dengan membawa undangan. Demi menyelenggarakan acara ini dengan meriah, Budi sudah mengeluarkan banyak uang. Seluruh gedung Universal, bahkan jalanan juga dipenuhi dengan berbagai bendera warna-warni. Selain itu, dia juga mengundang banyak artis papan atas. Di sebuah poster besar, Ardika melihat Adrian dan Derek yang bertemu dengannya kemarin. Hanya dengan mengundang dua artis terkenal ini saja, Budi sudah menghabiskan banyak uang. Selain itu, aula besar di lantai satu gedung juga dikosongkan untuk penyelenggaraan acara ini dan didekorasi dengan sangat meriah. Satu persatu mobil mewah melaju ke tempat ini dan memenuhi tempat parkir gedung. Tentu saja, mobil-mobil yang terparkir di sini bernilai miliaran ke atas. Selain keluarga besar kota Banyuli, juga ada perwakilan dari kota-kota lain yang menghadiri acara ini. Bahkan, perusahaan dan keluarga besar dari wilayah provinsi juga mengutus perwakilan mereka untuk menghadiri acara ini. Menurut informasi yang beredar, kemarin berbagai hotel di kota Banyuli menaikkan harga kamar hotel mereka dan semua tamu yang menginap di hotel adalah orang-orang penting yang menghadiri acara ini. Budi adalah CEO Grup Susanto Raya, juga merupakan ketua Asosiasi Bahan Bangunan. Tidak hanya memiliki relasi yang luas, dia juga memiliki banyak teman yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Melalui pembicaraan orang-orang, Ardika mengetahui bahwa keluarga Mahasura tidak menghadiri acara ini. Sayang sekali mereka nggak datang. Hari pertama Asosiasi Bahan Bangunan didirikan kembali sudah akan hancur lagi. Tentu saja sangat disayangkan anggota keluarga Mahasura tidak bisa menyaksikan pertunjukan spektakuler itu dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah menunjukkan undangan, Ardika masuk ke dalam aula tanpa hambatan. Dia tidak mengenal siapapun, juga tidak berminat untuk mengobrol dengan perwakilan beberapa keluarga kaya kelas 1 yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Dia berencana untuk mencari sebuah tempat yang tidak menonjol dan duduk dengan tenang. Ardika, berani sekali kamu menghadiri acara ini. Suara tajam seorang wanita terdengar dari arah belakangnya. Begitu menoleh, dia mendapati orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah Jenny. Hari ini, Jenny mengenakan setelan formal dengan riasan wajah yang tebal. Dia terlihat sangat bersemangat. Sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Bahan Bangunan, dia tidak hanya bertugas untuk mempersiapkan acara ini sebaik mungkin, dia juga bertanggung jawab sebagai penerima tamu. Sebelumnya, saat para tamu undangan termasuk perwakilan keluarga kelas 1 memasuki aula, dia akan bersikap sopan dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Jenny benar-benar sangat bangga, jangankan sekarang dia sedang hamil darah daging Tony dan sudah menjadi bagian dari keluarga Susanto,
dengan menduduki posisi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Bahan Bangunan saja sudah sangat membanggakan baginya. Mulai hari ini, dengan mengandalkan kekuatan Asosiasi Bahan Bangunan, keluarga Susanto akan menjadi salah satu dari segelintir keluarga kaya Kota Banyuli yang menduduki posisi teratas. Saat itu tiba, status dan kedudukannya akan makin tinggi dan terhormat. Dia sudah bisa bersikap semena-mena di Kota Banyuli. Setelah mendengar suara Jenny, beberapa orang pemuda mengalihkan pandangan mereka ke arah Jenny dan Ardika. Setelah tertegun sejenak, mereka berjalan menghampiri Jenny dan Ardika sambil terkekeh. Lihat siapa ini. Tuan muda keluarga Mahasura, kan? Oh ya, di mana sahabatmu, Delvin? Maaf, aku sudah lupa. 2 tahun yang lalu, Delvin sudah mati. Mendengar kata-kata dari salah seorang pemuda yang berjalan di paling depan, beberapa pemuda lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. James Lumino, Herman Dongkito, Jimmy Jekonia, Yudis Leonardo. Keempat orang ini memberi pengakuan palsu ketika Delvin dituduh memplagiat artikel.